Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku Ami Kristina, kali ini aku akan menceritakan kisah pembunuhan berantai yang tercatat dalam sejarah Hongaria dan Slovakia. Pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh Elizabeth Bathory, yang merupakan wanita bangsawan berasal dari kerajaan Hongaria. Elizabeth lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Katanya, orang tua si Elizabeth ini melakukan perkawinan dengan masih adanya hubungan sedarah yang menyebabkan si Elizabeth mengidap penyakit epilepsi ketika dirinya masih kecil. Kemudian banyak pendapat dari warga bahwa Elizabeth ini membunuh banyak gadis untuk menyembuhkan penyakit epilepsinya. Tetapi ternyata salah. Justru Elizabeth ini membunuh gadis-gadis untuk mengembalikan kecantikan pada dirinya. Ketika Elizabeth kecil, ia sudah diajarkan oleh pamannya mengenai ilmu sihir dan satanisme. Ayah si Elizabeth sering membawa Elizabeth untuk melihat secara langsung eksekusi mati yang dilakukan di kerajaan. Dan kemudian, ketika si Elizabeth ini menginjak usia ke-15 tahun, ia menikah dengan pria yang lebih tua 10 tahun darinya, yaitu Nadasdi. Nama lengkapnya Ferenc Nadasdi. Tetapi kasta si Nadasdi ini lebih rendah daripada si kasta Elizabeth, sehingga membuat si Elizabeth enggan menggunakan nama belakang dari si Nadasdi. Justru Nadasdi lah yang menggunakan nama belakang dari si Elizabeth, yaitu Ferenc Nadasdi Bathory. Kemudian Elizabeth dan Nadasdi ini jarang sekali bersama, karena si Nadasdi sering menghabiskan waktunya di luar di medan pertempuran melawan Turki Utsmani, sehingga menyebabkanlah si Elizabeth ini merasa kesepian dan mencari pasangan atau kekasih gelap. Karena kecantikannya itu sehingga membuat si Elizabeth ini dengan mudah mendapatkan pasangan. Dia juga pernah melakukan lesbian dengan bibinya. Dari perkawinan Elizabeth dengan Nadasdi ini menghasilkan 4 keturunan. Kemudian pada tahun 1600 suami si Elizabeth ini, Nadasdi, meninggal dunia dan era teror itu pun mulai terjadi, yaitu ketika usia si Elizabeth ini menginjak ke 40 tahun dan merasa aura kecantikan pada dirinya mulai memudar. Dan kemudian Elizabeth memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan kecantikannya. Dan hingga membuat si Elizabeth ini bertanya-tanya kepada pelayan terdekatnya, yaitu Dorka dan Johannes. Elizabeth pun percaya bahwa darah gadis atau darah wanita yang masih perawan mampu mengembalikan kecantikan pada dirinya. Hingga kemudian dia meminta bantuan kepada Johannes dan Dorka, pelayan terdekatnya, untuk mengumpulkan pelayan-pelayan di kastil tersebut yang masih gadis. Dan berkumpullah pelayan-pelayan tersebut ke hadapan si Elizabeth. Ternyata Elizabeth ini hendak menyiksa si pelayan-pelayan tersebut. Dipotonglah nadi si pelayan-pelayan tersebut dan kemudian digantung di atas bak mandi milik si Elizabeth, hingga darah-darah tersebut mengucur ke bak mandi si Elizabeth. Elizabeth menyaksikan secara langsung korban-korbannya sekarat. Elizabeth tidak merasa bersalah ketika melihat korban-korbannya sekarat. Justru Elizabeth merasa senang karena ia akan menemukan kembali kecantikan pada dirinya. Hingga kemudian pelayan-pelayan di kastil tersebut mulai habis karena sudah mati terbunuh. Kemudian si Elizabeth ini membuka lowongan pekerjaan, yaitu merekrut gadis-gadis dari desa untuk mendaftarkan diri ke kastil si Elizabeth. Kemudian banyaklah tuh gadis-gadis yang masih perawan datang ke kastil si Elizabeth untuk mendaftarkan diri menjadi pelayan. Ternyata salah. Justru di sana mereka dihabisilah nyawanya oleh si Elizabeth dan Dorka. Mereka disiksa, ditelanjangi, kemudian ditampar dan disayat-sayat kulitnya, dan nadi si gadis-gadis tersebut dipotong dan tangannya digantung di atas bak mandi milik si Elizabeth. Mereka menangis dan meminta tolong agar segera berhenti melakukan kekejaman tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh si Elizabeth dan Dorka. Kemudian banyak isu yang beredar bahwa hilangnya gadis-gadis desa secara misterius. Kemudian ketika mulailah berhilangan si
putri-putri kerajaan yang membuat kerajaan-kerajaan lain merasa bahwa pasti ini ulah si Elizabeth karena belakangan terakhir ini banyak gadis yang hilang karena mendaftarkan diri di kastil si Elizabeth. Kemudian pasukan tentara di bawah pimpinan George Turzo, yaitu yang merupakan sepupu si Elizabeth ini sendiri, menyerbu ke kastil si Elizabeth. Dan mereka kaget ketika menemukan banyak sekali mayat-mayat yang bergeletakan. Hanya dalam jangka waktu 25 tahun, si Elizabeth ini sudah menghabisi nyawa 650 gadis. Banyak sekali itu, karena 25 tahun, 650 gadis. Bayangkan, berarti setiap hari berapa gadis yang sudah dibunuh oleh si Elizabeth. Pada tahun 1614, tepatnya 4 tahun setelah si Elizabeth ini dikurung di kastil tersebut, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika si penjaga yang hendak mengirimkan makanan kaget. Kenapa makanan si Elizabeth ini tidak tersentuh sama sekali? Hingga membuat si pelayan tersebut penasaran dan mengintip si Elizabeth. Dan ternyata si Elizabeth ini sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tunggu video-video selanjutnya. Buat kalian yang mau request aku bikin konten apa, boleh banget komen di bawah.